pagi Sobat Muda, hari ini bertemu kembali bersama saya, Sisi Fadilatul Ramdhani dalam For Show for Inspiring Action. Di mana diskusi kita pada pagi hari ini akan sangat menarik sekali karena kita akan membahas terkait kepemudaan yang tentunya akan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pun, kutipan berikut pasti sudah tidak asing di telinga teman-teman, di mana berilah aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan berilah aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Nah, dari sana kita paham bahwa peran pemuda hari ini sangatlah krusial, sangat besar perannya dalam kemajuan suatu bangsa pun untuk dirinya sendiri. Dan saat ini kita akan berbincang bersama seorang pemuda yang sangat inspiratif sekali, sebuah founder daripada komunitas sosial dan juga kemanusiaan. Dan tentunya beliau ini adalah seorang mahasiswa berprestasi yang akan sangat menginspirasi kita semua. Kita sudah bersama dengan Syaiman Nurisan Aprilia. Oke, nah Kang Syaiman, selain dari yang tadi Fadila sudah sebutkan sebelumnya, boleh nggak sih disampaikan kesibukan Kang hari ini? Oke, baik. Terima kasih Fadila dan juga teman-teman Sportsaw yang telah mengundang saya untuk berdiskusi mungkinnya hari ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Syaiman Nurisan Aprilia. Untuk kesibukan, saya sebagai mahasiswa aktif juga, dan selain jadi mahasiswa, saya juga aktif di berbagai organisasi, juga di komunitas. Salah satunya adalah komunitas yang memang saya dirikan, yaitu Education Nusantara Indonesia, atau biasa mungkin disingkat Edusantara. Nah, Edusantara ini bergerak di bidang pengabdian dan juga pemberdayaan masyarakat, juga pemberdayaan muda. Oke, nah luar biasa sekali ya teman-teman. Tadi sudah disampaikan juga kalau Kang Syaiman ini adalah foundernya langsung dari Edusantara Indonesia. Ya. Nah, Kang Syaiman ini boleh nggak sih diceritakan awal mula kepikiran untuk bisa mendirikan Edusantara ini seperti apa? Dan motivasinya ini apa sih sebetulnya? Oke, siap. Mungkin ini pertanyaan yang sering sekali dilontarkan ke saya ya. Cuman saya mau nanya balik, mau jawaban serius atau jawaban bercanda? Kalau bercandanya apa? Serius. Oke. Kita serius dulu. Oke, kalau misalnya seriusnya nih. Saya itu tipikal orang yang memang dari awal, dari zaman SMP, itu seorang organisatoris latar belakangnya. Dan melihat ketika setelah lulus dari SMP, saya masuk ke SMA ketika itu, dan ternyata ketika SMA jarang sekali ada wadah buat anak-anak muda yang bisa mengimplementasikan ide-idenya, inovasi-inovasinya, kayak gitu. Sedangkan pada zaman sekarang, anak-anak muda itu ide, kreativitas, dan juga inovasinya itu sangat luar biasa gitu. Nah, berangkat dari keresahan tersebut, saya ingin kayak punya nih organisasi yang memang bergerak untuk memberdayakan anak muda gitu. Tetapi ketika itu karena masih pemikiran anak-anak SMA mungkin ya, dia agak susah nih mau bergerak di bidang apa. Nah, kepikiran lagi ketika mau lulus SMA waktu itu di tahun 2022. Saya masih ingat kegiatan pengabdian masyarakat di Papua Barat waktu itu di tahun 2022 namanya Action Youth. Itu kita bertemu dengan berbagai orang di sana, berbagai latar belakang, yang dimana saya waktu itu adalah siswa sendiri, anak SMA sendiri. Waktu itu delegasi-delegasi yang lain berbagai latar belakang, ada yang dokter, ada yang tenaga pendidik, ada juga yang dia seorang perawat dan juga apoteker dan segala macam lah ya. Tetapi mereka disatukan di satu komunitas, di satu kegiatan gitu, di kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, waktu itu kepikiran lah, apa gua ngambil aja yang kayak gini gitu kan, bikin aja program kayak gini. Karena ketika melaksanakan pengabdian tersebut, itu rasanya keren banget gitu. Kayak kita bisa ketemu dengan orang-orang di berbagai daerah, kita bisa bertemu dengan orang-orang di berbagai latar belakang gitu. Kayak waktu itu tuh orang-orangnya juga nggak ngelihat latar belakang. Mau latar belakangnya apa, mau kamu dokter kah, mau bahkan saya waktu itu masih SMA, mereka tetap welcome ke kita. Saya kepikiran waktu itu gimana kalau misalnya saya menginisiasi gerakan yang sama, nggak kebayang ya kita punya relasi teman-teman dari berbagai daerah nih ya, terus dengan berbagai latar belakang, terus mereka bisa sukses dalam pengabdian kepada masyarakat. Itu rasanya menurut saya lebih sukses gitu, terus senang juga. Terus juga selain daripada itu di latar belakangi, saya ini tipikal orang yang setiap hari ingin selalu ada hal yang memang memberikan manfaat kepada masyarakat. Kayak gitu. Karena saya punya prinsip bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu dia yang bisa bermanfaat bagi
orang lain. Nah, didasari dengan dua hal tadi, saya mulailah melaksanakan merancang edukasi Nusantara Indonesia ini di bidang pengabdian masyarakat dan juga pemberdayaan anak. Nah, itu kalau seriusnya. Iya. Kalau bercandanya? Kalau bercandanya gabut. Gabut. Kang Syaiman tuh gabutnya aja bisa bermanfaat ya, teman-teman. Ternyata meskipun tujuan bercandanya agak gitu ya, tapi tujuan seriusnya itu luar biasa, menginspirasi kita semua ya, terkhusus sebagai seorang anak muda. Kang Syaiman ini masih SMA waktu itu, tapi udah kepikiran untuk bisa bikin satu program yang bisa menggerakkan pemuda yang lainnya ya, dan tentu itu sebagai satu kebanggaan tersendiri ya, sebagai seorang anak SMA pada waktu itu, tapi bisa berkumpul bersama orang-orang yang mungkin posisi dan pengalamannya lebih jauh dari kita. Oke, luar biasa ya teman-teman. Nah, Kang Syaiman, kalau Edusantara ini berarti dia berdiri di tahun berapa? Di tahun 2022. Oh, 2022. Kalau secara berdirinya itu di tahun 2022, tetapi kalau misalnya secara legalitas, kita mempunyai, kebetulan Edusantara juga sudah legal, itu di tahun 2023 di bulan Februari. Bagaimana itu prosesnya? Gimana? Jadi sebetulnya izin melanjutkan juga ya tadi dari proses gabutnya itu kenapa. Jadi kan di tahun 2022 itu ketika saya memang lulus dari SMA, saya berkuliah di salah satu universitas di Turki. Nah, di Turki itu kita di sana itu kan bingung ya, mau kayak berkolaborasi ataupun punya gagasan seperti apa ataupun punya wadah seperti apa. Di Turki itu susah banget. Paling ada yang namanya PPI. Itu pun kan cakupannya cuma orang-orang Indonesia aja. Nah, sebenarnya Edusantara ini tadinya diproyeksikan buat di Turki. Tadinya. Karena saya ngerasa gabut tuh ini selama satu semester waktu itu, satu semester kurang lebih, saya nggak ada kegiatan apapun, nggak ada kegiatan sosial. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya saya setiap hari harus ada yang namanya kebermanfaatan, harus yang namanya ada aksi sosial yang memang tujuannya kepada masyarakat saja. Nah, waktu itu kepikiranlah apa nih di tahun 2022 hal yang belum tercapai. Ingat ketika waktu mau pertama kali masuk SMA, pengen ngediriin yang namanya organisasi. Terus ingat juga pernah ikut kegiatan Action Youth yang ke Papua Barat itu. Apakah bisa gak sih direalisasikan di tahun 2022 itu. Akhirnya saya waktu itu menghubungi salah satu founder yang memang berfokus pada bidang itu juga. Saya nanya prosesnya seperti apa, terus juga hal-hal yang harus disiapkannya apa aja. Tapi alhamdulillahnya luar biasa, meskipun mereka organisasi yang sama dan juga kita bergerak di bidang yang sama, alhamdulillah itu mereka nggak pelit ilmu gitu. Mereka sangat-sangat terbuka, kayak mereka masih tahu nih prosesnya. Proses awalnya itu kalau misalnya mau bergerak nggak ada badan hukum pun sebetulnya bisa gitu. Cuman kepercayaan daripada masyarakat ini agak sulit gitu. Gitu. Nah, terus yang kedua dari saya pribadi itu Kak, kayaknya pengen ada legal hukum. Nah, tapi ada syarat yang kedua nih. Syarat yang keduanya apa? Harus ada budget yang harus dikeluarkan. Dan waktu itu untuk legal standing ataupun berbadan hukum itu tentu nggak murah. Dan bagi saya yang seorang mahasiswa ketika itu, mikir-mikir lagi, bisa nggak ya gitu kan? Tapi waktu itu karena emang keinginan saya buat bergerak, buat memberdayakan masyarakat dan juga anak muda, oke lah, Bismillah, proses. Itu akhirnya saya mengeluarkan sejumlah uang buat proses badan hukum sampai pada prosesnya itu 3 bulan. Nah, di 3 bulan ini sebetulnya ini tuh nggak tahu emang takdir Allah harus kayak gitu atau kayak gimana. Pokoknya di bulan Desember saya mulai memproses ke badan hukum tuh, itu dipersulit, sangat-sangat dipersulit. Karena saya bilang gerakannya itu akan ada di Turki kan waktu itu. Nah, ketika itu tapi qadarullah memang saya itu diharuskan untuk pulang dari Turki ke Indonesia. Nah, ketika saya pulang dari Turki ke Indonesia, pas banget hari pertama saya di Indonesia, itu saya dikabari oleh notaris waktu itu bahwasanya legalitas dari Edukasi Nusantara Indonesia itu bisa rampung. Kayak wah, berarti ini emang tujuan jalannya harus seperti itu gitu. Si Edusantara ini emang harus gerak di Indonesia kayak gitu. Berarti prosesnya cukup panjang juga ya? Prosesnya cukup panjang untuk legal standing itu 3 bulan kayak gitu. Kang Syaiman tadi kan sudah di-mention juga ya, ada beberapa hambatan yang mungkin menjadi tantangan tersendiri ya
ketika mendirikan Edusantara ini Iya. gitu. Nah, ketika ada tantangan atau mulai ada keraguan-keraguan itu gimana sih cara Kang Syaiman mengatasi hal tersebut? Oke. Yang namanya keraguan, yang namanya tantangan di sebuah hal yang ingin kita taklukkan mungkin ya, itu sesuatu yang biasa. Yeah. Cuman kalau saya pribadi itu selalu ingat ke tujuan awal. Itu tujuan awal tuh kayak misal ketika proses waktu Edusantara ini prosesnya tuh nggak mudah kan ya. Kayak saya pengen berhenti di tengah jalan. Kayak udah masa sih tujuan awal kita kan pengen memberdayakan masyarakat, pengen memberdayakan anak muda. Kalau misalnya prosesnya aja nggak bisa ditempuh, ya gimana mau aksi gitu kan, gimana mau action. Jadi kalau saya pribadi lebih ke tujuan awal daripada saya ingin mendirikan itu apa. Oke, jadi poinnya meskipun kita berada nantinya dihadapkan pada situasi yang mulai jenuh dan bingung, mungkin ya kita harus selalu ingat pada tujuan awal kita memulai semua itu betul. apa gitu ya. Betul. Oke, nah dari sana Kang Syaiman, dari apa yang hari ini sudah mulai terwujud mungkin ya, Edusantara ini sudah melaksanakan program atau melangsungkan kegiatan di mana saja? Oke. Jadi kurang lebih kita berarti sekarang sudah berdiri hampir 3 tahun. Kalau misalnya secara berdiri nanti di bulan ini, berarti di bulan Desember kita alhamdulillah sudah yang ketiga tahunnya. Dan untuk kalau misalnya secara legalitas kita di bulan Februari 3 tahun. Dan selama 3 tahun ini alhamdulillah memang visi misi kami sudah terrealisasikan untuk pengabdian dan juga pemberdayaan masyarakat dan juga pemberdayaan anak muda. Selama 3 tahun kami berdiri, kami sudah melaksanakan setidaknya 5 kegiatan pengabdian masyarakat itu di 5 wilayah Indonesia yang berbeda. Itu yang pertama, kegiatan pertama benar-benar modal nekat istilahnya, dengan tim yang seadanya, dengan tim yang memang belum ada pengalaman di bidang pengabdian masyarakat sama sekali. Itu kita melaksanakan langsung ke Nusa Tenggara Timur. Itu jauh kegiatan pertama. Dan dari kegiatan pertama itu saya agak mulai kayak lanjut gak ya gitu kan. Tapi balik lagi ke tujuan awal, masa nggak lanjut gitu kan, udah sejauh ini. Hasil terus langsung di kegiatan kedua itu kita melaksanakan kegiatan di Jawa Tengah, itu tepatnya di Banyumas. Di Banyumas, terus setelah di Banyumas, kegiatan ketiga kita di Aceh. Di Aceh itu tepatnya di Sabang Aceh. Terus kegiatan yang keempat itu di Maluku Utara. Jauh-jauh ya, tetangga cuma satu. Iya, di Banda Neira, Banda Eli. Tapi kalau misalnya orang-orang kan taunya tuh kalau Maluku Utara Banda Neira. Tapi ada daerah yang namanya Banda Eli yang dimana masyarakat Banda Eli itu masyarakat asli dari Banda Neira justru. Kayak gitu. Jadi kita kemarin ke Banda Eli waktu kegiatan keempat, dan kegiatan kelima itu baru selesai di bulan Agustus tahun ini, itu di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan insya Allah nanti mungkin mohon doanya juga buat teman-teman semua. Kita akan melaksanakan kegiatan ke-6 kita, yaitu kegiatan di Bali, kayak gitu. Itu untuk kegiatan yang pengabdian masyarakatnya. Nah, untuk kegiatan pemberdayaan anak mudanya, karena memang meskipun kegiatan pengabdian masyarakat ini dikhususkan untuk anak-anak muda yang mengimplementasikan ilmu-ilmunya gitu, tapi kan tetap tujuannya adalah pada masyarakat. Nah, untuk kegiatan yang benar-benar pure untuk mewadahi inovasi anak-anak muda, kreativitas anak muda, itu Edusantara ada program yang namanya Edusantara Global Youth Innovation Conference, yang dimana di sana anak-anak muda dari seluruh wilayah di Indonesia, juga di 3 negara yang memang kemarin kita tuju, yaitu Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Itu mereka berkumpul terus melaksanakan kongres, berbagi, tukar ide gitu kan. Itu alhamdulillah kita dilaksanakan kemarin di bulan November dan sukses terselenggara. Wow, luar biasa ya, ternyata Edusantara ini bukan hanya sudah di nasional tapi juga udah di internasional ya. Alhamdulillah luar biasa, keren sekali ya Kang Syaiman. Oke. Nah, Kang Syaiman melihat sudah sejauh ini di Edusantara dan juga tadi sudah mewadahi berbagai inovasi dan juga cita-cita dari anak muda mungkin ya. Nah, bagaimana Kang Syaiman hari ini melihat anak muda terutama di Indonesia sendiri? Oke. Anak muda sekarang ini sebetulnya anak-anak yang punya inovasi yang luar biasa, punya kreativitas yang luar biasa. Tapi justru khususnya mungkin karena saya gadget ya. Nah, saya gadget. Kadang gadget ini disepelekan nih orang-orang sebelumnya gitu kan. Disepelekannya kenapa? Misal gadget ini pengennya itu yang instan-instan. Padahal dari semangat gadget itu, mereka itu dari segi daya pikir mereka kritis, semangat belajar, semangat banget.
terus dari segi saling ingin menyuarakan hal-hal yang terkait itu, entah itu isu-isu sosial ataupun isu-isu pemerintah, Gen Z ini atau anak-anak muda sekarang sangat 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 mau gitu menyalurkan itu atau bersuara terhadap hal itu kayak gitu. Terus yang terakhir, anak-anak muda ini cenderung ingin bergerak terhadap kegiatan sosial dan juga kegiatan pengabdian. Dan ini juga saya nggak tahu awalnya dari mana gitu kan, kegiatan-kegiatan ternyata ya ketika saya memang terjun di dunia pengabdian masyarakat, ternyata banyak juga nih anak muda yang memang ikut juga gitu. Trennya itu waktu itu kalau nggak salah di tahun 2020 dan sekarang 2025 masih eksis sampai sekarang, bahkan masih banyak anak-anak muda yang nyari kegiatan-kegiatan volunteer seperti itu. Jadi mereka tuh berpikiran tuh daripada kegiatan yang misalnya mereka ikut organisasi yang satu periode misalnya, mereka mending ikut volunteer dengan misal 1 minggu kegiatan di satu daerah, itu mereka lebih dapat pengalamannya gitu, dan juga lebih dapat ilmu-ilmunya gitu. Oke, berarti sebetulnya potensi anak muda khususnya Gen Z hari ini itu luar biasa sangat besar ya, termasuk untuk menyuarakan, untuk bisa menyalurkan ide-ide. Cuma mungkin memang kita terbatas ya ruang-ruangnya gitu. Makanya Kang Shaiman juga mendirikan Nusantara sebagai wadah untuk mengimplementasikan dan menyalurkan ide-ide daripada anak muda ini. Gitu ya. Oke. Nah, Kang Shaiman ketika hari ini melihat anak muda yang potensinya luar biasa besar sekali, tapi kan tidak menutup kemungkinan ada juga anak muda yang mungkin mereka masih belum menemukan apa yang menjadi semangat hidupnya begitu ya. Oke, nah bagaimana cara Kang Shaiman menumbuhkan semangat itu untuk anak-anak muda di luar? Yang namanya semangat tentunya harus dimulai dari diri dia sendiri. Nggak bisa yang namanya paksaan. Itu nggak bisa. Nah, biasanya nih anak-anak muda sekarang itu mereka bisa bersemangat kalau misalnya ada beberapa hal yang terpenuhi. Pertama, kegiatan mereka ataupun kegiatan yang ingin mereka ikuti itu harus bernilai. Itu harus bernilai. Kedua, kegiatannya itu relevan sama apa yang dia mau. Tadi saya berdiskusi dengan teman saya nanya ke teman saya, apa sih yang bisa membuat kamu bersemangat dalam kegiatan? Dia bilang ini, kadang saya harus ngelihat dulu kegiatannya seperti apa. Kegiatannya ini bisa membuat relevan nggak sama saya, ataupun ada nilai nggak buat saya gitu untuk pengalaman. Jadi untuk cara ngebangun semangat anak-anak muda, pertama tentu harus dari diri sendiri. Kedua, cari kegiatan yang memang relevan sama kalian, realistis lah, ada nilainya buat kalian kayak gitu. Karena itu tuh ketika hal itu sudah terpenuhi, pasti semangatnya itu tanpa dipaksakan pun, aku pengen gitu. Berarti memang semangat itu juga berangkatnya selalu dari internal ya, meskipun banyak sekali tokoh-tokoh yang mungkin menginspirasi kita, memberikan kutipan-kutipan motivasi, tapi kan kalau misalnya dari diri kita yang tidak ada pergerakan, tidak ada keinginan untuk maju juga nggak bisa ya. Nah, plot twistnya ternyata Gen Z ini sekarang masalah motivasi kutipan yang kayak gitu, yang berbuah narasi gitu ya, itu udah gak mempan gitu. Itu benar-benar harus dari dirinya sendiri kayak gitu. Iya benar. Karena kita juga sebenarnya kalau kutipan-kutipan udah nggak asing kita lihat di sosial media, di TikTok, di Instagram, tapi kan pada akhirnya kita mau nggak bergerak gitu ya. Kalau misalnya kita nggak bergerak, buat apa gitu ya? Ada banyak yang masuk tapi kitanya nggak bisa untuk mengimplementasikan itu ya. Oke. Nah, Kang Shaiman mungkin sebagai penutup boleh nggak sih disampaikan pesan untuk anak muda di luar sana supaya bisa terus bergerak, bisa terus menginspirasi seperti yang tadi Kang Shaiman cita-citakan di setiap harinya, bahkan mungkin di setiap saat. Baik, untuk seluruh anak muda mungkin di seluruh Indonesia, pesan dari saya, kalau misalnya teman-teman mau bergerak, mulailah dari sekarang. Jangan mulai dari teman-teman sudah jadi orang, tapi mulai ketika memang teman-teman ngerasa teman-teman mampu, ngerasa teman-teman bisa. Masalah gagal, masalah kurang maksimal itu nomor sekian. Kita coba dulu, kita bergerak dulu, implementasikan dulu ide-ide yang ada di kepala teman-teman, karena saya yakin bahwasanya teman-teman di sini tuh mempunyai inovasi, ide-ide yang sangat luar biasa. Jadi mulai aja dulu. Jangan takut buat melangkah, kapanpun buat teman-teman silakan buat mulai. Oke, luar biasa ya. Berarti poinnya adalah jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk melangkah gitu ya. Karena ternyata untuk bisa hebat, untuk bisa bermanfaat, kita tidak perlu menunggu hebat ya, tapi kita bisa mulai dari hari ini. Oke, terima kasih. Terima kasih juga banyak. Dan
dari tadi diskusi bersama Kang Sheman ya, kita melihat teman-teman bahwa ternyata pemuda hari ini bukanlah hanya pemimpin di masa depan ya, tapi pemuda hari ini adalah pemimpin juga di hari ini, sebagaimana Kang Sheman yang merupakan founder dan juga pemimpin daripada Edusantara. Luar biasa teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kang Sheman. Siap, terima kasih juga. Terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah menyaksikan di rumah. Kita akan bertemu kembali lagi di pertemuan selanjutnya tetap di For Show for Inspiring Action.